Halo, bertemu kembali di pembelajaran IPA kelas 7 SMP Santa Teresia bersama Pak Saryadi. Seperti pada video-video pembelajaran sebelumnya, Bapak selalu ingatkan bahwa anak SMP Santa Teresia mesti menjadi bagian dari usaha-usaha pengendalian pandemi COVID-19 dengan cara patuh pada protokol kesehatan. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, yang kalian yang belum mengerjakan tugas baik latihan soal maupun PH, segera kerjakan supaya nanti nilai mid semestermu itu sesuai dengan yang kita harapkan semua. Harapanmu, harapan saya sebagai guru, dan terutama harapan orang tuamu. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak ingin membicarakan tentang salah satu komponen dari bumi, yaitu atmosfer. Tujuan pembelajarannya adalah satu, menyebutkan lapisan-lapisan atmosfer, dan yang kedua adalah menjelaskan karakteristik tiap-tiap lapisan atmosfer. Oke, kita mulai yang pertama dari pengertian atmosfer terlebih dahulu. Apakah itu pengertian atmosfer? Ini Bapaknya mengingatkan karena sebelumnya Bapak sudah pernah bahas bahwa atmosfer itu asal-usul katanya itu dari atmos dan sphaera. Ada yang lupa? Kalau lupa bisa kembali lagi belajar pada video sebelumnya. Jadi atmos itu berarti gas. Lalu sphaera itu artinya adalah lapisan. Jadi atmosfer itu bisa diartikan sebagai lapisan gas atau lapisan udara yang menyelubungi bumi. Oke ya, ingat ya. Berikutnya Bapak masih mengingatkan lagi, yaitu tentang komposisi gas yang ada di atmosfer bumi. Yang paling banyak itu adalah nitrogen 78%, diikuti oleh oksigen 21%. Nitrogen dan oksigen kalau dijumlahkan 99%. Tinggal 1% itu dibagi oleh beberapa gas. Ada karbon dioksida yang hanya 0,03%, argon 0,93%, yang lainnya itu lebih kecil lagi. Jadi 0,04% itu dibagi oleh gas-gas yang lain. Ada metana, xenon, dan lain sebagainya. Oke ya, ingat ya. Pada waktu Bapak membicarakan ini, Bapak juga mengatakan bahwa komposisi gas ini bisa berubah. Perubahan komposisi gas itu disebabkan oleh aktivitas manusia dan juga bisa jadi disebabkan karena aktivitas alam. Aktivitas manusia seperti apa? Penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan mesin yang berbahan bakar fosil, penggunaan klorofluorokarbon, lalu penggunaan pestisida itu juga merupakan beberapa kegiatan manusia yang bisa mempengaruhi komposisi gas yang ada di atmosfer. Selain juga faktor alam seperti yang Bapak akan katakan tadi, yaitu contohnya letusan gunung berapi. Oke, kita bahas berikutnya
yaitu tentang lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer itu hanya ada 5. Jadi atmosfer itu oleh para ahli dibagi menjadi 5 lapisan. Yang paling bawah itu adalah troposfer, di atasnya itu adalah stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, ini dihafalkan, hanya menghafalkan 5. Jangan kebalik-balik ya, kamu hafalkan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, kalau kamu lihat di video kali ini ada animasinya, itu ada maknanya itu. Maknanya seperti apa? Itu nanti akan kita bahas satu persatu. Misalnya di lapisan troposfer itu ada awan. Lalu ada ada satelit di lapisan tertentu tadi. Oke, kita lihat yang pertama troposfer terlebih dahulu. Jadi troposfer ini mempunyai ketinggian antara 0 sampai 12 km. Karakteristiknya salah satunya adalah setiap kenaikan 100 meter itu suhunya turun 0,61 derajat Celcius. Berarti di troposfer ini semakin tinggi itu suhunya semakin kecil. Maka jangan heran kalau kamu naik gunung, itu semakin tinggi itu suhunya semakin rendah. Penting kamu ingat juga adalah bahwa di troposfer inilah terjadi fenomena cuaca dan iklim. Jadi cuaca dan iklim ini terjadi di lapisan ini. Apa itu cuaca? Cuaca itu keadaan atmosfer dalam jangka waktu pendek dan dalam wilayah yang kecil. Contoh cuaca itu misalnya hujan, cerah, berawan, itu cuaca. Pendek karena mungkin hanya terjadi beberapa jam saja. Wilayahnya kecil karena mungkin hanya terjadi dalam satu kota saja atau dalam satu provinsi saja. Bisa jadi di Pangkal Pinang itu hujan, tetapi di Terak itu bisa jadi cuma berawan. Jadi wilayahnya kecil saja. Iklim itu adalah keadaan atmosfer dalam jangka waktu yang lebih panjang dan wilayahnya lebih luas. Di Indonesia itu iklim di Indonesia itu mengenal 2 musim, yaitu musim panas dan musim kemarau dengan musim penghujan. Di daerah-daerah tertentu, di negara-negara tertentu yang berada di daerah subtropis, lebih dari 23,5 derajat lintang utara dan lebih dari 23,5 derajat lintang selatan itu iklimnya beda. Mereka mengenal 4 musim. Musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Oke, itu yang penting kamu ingat di troposfer. Berikutnya adalah stratosfer. Stratosfer itu yang paling kamu ingat itu ada ini, ozone layer, lapisan ozon. Jadi lapisan ozon itu ada di stratosfer. Apa itu fungsi lapisan ozon? Fungsi lapisan ozon adalah untuk melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet. Selain itu, karakteristiknya agak berbeda mengenai suhu dengan troposfer ini. Justru semakin tinggi itu suhunya semakin tinggi juga.
dikatakan pada tulisan yang terlihat pada layar, pada lapisan ini suhu udara meningkat seiring dengan naiknya ketinggian. Ini kebalikan dengan troposfer tadi ya. Nah, karena karakteristiknya berbeda itulah kemudian maka para ahli itu mengelompokkan atau membedakan lapisan itu, membedakan antara lapisan troposfer dengan lapisan stratosfer. Ketinggiannya antara 12 sampai 50 km. Oke, kita lihat pada lapisan di atasnya, yaitu lapisan mesosfer. Nah, pada lapisan ini terjadi penurunan suhu 0,4 derajat Celcius setiap kenaikan 100 derajat, setiap kenaikan 100 meter. Nah, ini karakteristiknya berbeda juga. Jadi ini sama dengan di troposfer tadi, semakin tinggi suhunya semakin turun, hanya tingkat penurunan suhunya berbeda. Di lapisan ini itu yang penting kamu ingat juga adalah ketinggiannya 50 sampai 80 km. Jadi lapisan ini berfungsi sebagai perisai hujan meteor yang menuju ke permukaan bumi. Jadi perlu kamu ketahui bahwa setiap hari itu ada benda langit yang menuju ke bumi, tetapi tidak ada satupun yang nimpa kepalamu, tidak ada satupun yang nimpa rumahmu. Kenapa? Karena sudah hancur dulu di lapisan mesosfer. Jadi karena gesekan antara benda langit itu dengan material atmosfer, lalu terbakar, hancur. Kalaupun toh sampai di bumi itu sudah menjadi debu. Jadi kalau sudah ukurannya kecil nih Pak, kepalamu kamu nggak terasa. Jadi mesosfer itu adalah lapisan yang berfungsi sebagai perisai hujan meteor yang menuju ke permukaan bumi. Oke. Lapisan di atasnya termosfer. Wah, ini tingginya, suhunya tinggi banget ini. Ketinggiannya 80 sampai 700 km. Di sini ada istilah Karma layer. Karma layer itu batas antara angkasa luar dengan lapisan di bawahnya. Jadi para ahli itu menempatkan menetapkan Karman layer itu di lapisan termosfer. Karman layer itu adalah garis imajiner batas antara angkasa luar dengan atmosfer yang bukan angkasa luar. Yang di atas Karman layer, di atas garis Karman layer itu sudah masuk angkasa luar. Hal terpenting dari termosfer ini adalah di sini ada lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer itu berfungsi untuk pemantul gelombang radio. Zaman dulu lapisan ini penting. Kenapa penting? Karena berkat adanya lapisan ionosfer yang ada di termosfer, siaran radio ini bisa menjangkau jarak yang jauh. Jadi bisa jadi radio pemancarnya ada di Inggris, itu bisa diterima oleh pendengar yang ada di Indonesia. Jadi kalau Bapak mau cerita
tentang masa lalu. Kadang-kadang dulu Bapak itu mendengarkan siaran berita yang disiarkan oleh BBC London. Jadi di radio BBC London itu ada waktu, ada acara khusus berbahasa Indonesia, siaran berita dalam bahasa Indonesia. Bapak mendengar dari Indonesia, siarannya ada di Inggris. Kenapa bisa sampai ke Indonesia? Itu dibantu oleh lapisan ionosfer. Walaupun mungkin suaranya turun naik, kadang jelas, kadang hilang, kadang muncul, kadang tenggelam gitu. Tapi sudah cukup lumayan lah pada waktu itu. Siarannya pada waktu malam hari. Lupa jamnya. Nah, sekarang itu sudah tidak pernah Bapak lakukan lagi karena ada media lain sekarang. Ada YouTube, ada televisi, dan lain sebagainya. Mungkin ada media sosial gitulah ya. Lalu di termosfer ini terjadi aurora yang muncul di kala fajar dan pada waktu petang. Oke, kita lanjutkan lapisan yang paling luar. Lapisan paling luar. Kamu ingat apa namanya tadi? Setelah termosfer. Lapisan paling luarnya adalah huruf depannya E. Ingat enggak? Exosfer. Suhu udaranya sangat dingin. Suhu udaranya sangat dingin. Ketinggiannya 700 sampai dengan 1000 km. Kamu lihat di layar ini ada ini satelit ini. Jadi ini mau menunjukkan pada kalian bahwa satelit itu diorbitkan di lapisan eksosfer. Satelit ini diorbitkan di lapisan eksosfer. Nah, satelit ini fungsinya macam-macam. Ada satelit komunikasi. Jadi satelit komunikasi itu adalah satelit yang digunakan untuk membantu telekomunikasi. Jadi kalau sekarang satelit komunikasi itu penting. Kalau kalian bisa berkomunikasi dengan Bapak melalui Zoom, melalui media internet dengan lancar, itu karena bantuan satelit. Jadi itu salah satu fungsi satelit. Tentu ada fungsi-fungsi yang lain. Bisa jadi satelit juga bisa digunakan sebagai satelit penelitian. Bisa juga satelit itu berfungsi untuk pertahanan. Tergantunglah yang membuat satelit itu fungsinya untuk apa. Nah, itu diorbitkan di lapisan eksosfer. Oke ya, ini lapisan terluar. Oke. Di sini ada tulisan exobase. Exobase itu hanya merupakan batas antara termosfer dengan eksosfer. Oke ya, itu beberapa hal yang perlu kamu ingat, perlu kamu ketahui mengenai lapisan-lapisan atmosfer dan karakteristik dari lapisan-lapisan atmosfer. Silakan dipelajari. Jangan malas-malas. Semakin kita belajar itu semakin kita bersemangat. Oke, saya akhiri dulu video pembelajaran kita
pada kesempatan kali ini. Tunggu video pembelajaran Bapak berikutnya. Oke, selamat belajar. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.